Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama atas nikmat Islam dan iman, nikmat taufik serta hidayah, nikmat sehat wal afiat, nikmat dijadikan kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada siang hari ini kita menjadi saksi atas nikmat yang insyaallah diberikan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, Haji Agus beserta istri-istrinya, yang insyaallah akan melaksanakan ibadah haji. Kita doakan semoga perjalanannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, kesehatan, segala ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan hajinya haji mabrur, sa'yun masyhur wa tijaratun lan tabur. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tadi yang disampaikan bahwasanya haji ini udah 2 tahun mungkin umat Indonesia tidak melaksanakannya, dan sekarang kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu daripada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan 3 nikmat ini apabila ada pada seorang hamba, maka hamba tersebut adalah orang yang paling kaya di dunia. 3 nikmat ini apabila ada pada seorang hamba, maka hamba tersebut adalah orang yang paling bahagia di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa 'afan fi badanihi wa 'indahu qutu yawmihi, faka'anna mahizatahu dunya bihadafiriha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa di pagi hari dia mendapatkan 3 nikmat ini, yang pertama ia aman di tempat tinggalnya, ia aman di tempat bepergiannya, lalu sehat badannya, kemudian memiliki sedikit makanan pada hari tersebut yang cukup untuk dia makan, maka dia adalah seakan-akan mendapatkan dunia beserta isinya. Orang yang paling kaya menurut Nabi Muhammad SAW. Ternyata sederhana, tapi baru terasa begitu besar nikmatnya aman. Kemarin tidak adanya ibadah haji karena faktor keamanan. Aman daripada tidak aman dari penyakit, tidak aman dari wabah, tidak aman daripada hal-hal yang menakutkan, maka ibadah haji ditiadakan dengan alasan tidak aman dari segi kesehatan. Ternyata betul Nabi Muhammad SAW menyatakan aman itu termasuk nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, yaitu aman ini disandingkan dengan tauhid kepada Allah, dengan ibadah kepada Allah, dengan mengabdi kepada Allah. Fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Sembahlah Allah Tuhannya Ka'bah, yang mana telah memberikan kalian makanan, menghilangkan rasa lapar, dan juga memberikan keamanan dari rasa takut. Artinya sangat besar nikmat aman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah tahun ini nikmat tersebut kembali diberikan oleh Allah. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah dan selalu ditambahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ibadah haji ini adalah termasuk ibadah yang paling komplit. Kenapa saya katakan ibadah yang paling komplit? Karena ibadah itu terbagi menjadi 3. Ada ibadah maliyah, ada ibadah badaniyah, ada ibadah qalbiyah. Ada ibadah harta seperti zakat, seperti sedekah, ada ibadah fisik, ibadah badan seperti salat dan seterusnya. Ada ibadah hati seperti husnudzon, yakin, tawakal. Itu ibadah bermacam-macam. Namun di dalam ibadah haji ini ketiga-tiganya ada. Di situ ibadah hati, di situ ibadah fisik, di situ ibadah harta. Orang yang melaksanakan haji dia harus menyiapkan harta yang lumayan banyak. Orang yang melaksanakan haji fisiknya harus sehat dan niatnya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah haji ini termasuk ibadah yang paling komplit, yang luar biasa pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ibadah haji termasuk banyak ibadah di dalamnya. Ketika orang melaksanakan haji, ada ibadah salat, ada ibadah sedekah, ada ibadah haji, tawaf, sa'i dan seterusnya. Termasuk ibadah yang paling komplit, yang paling lengkap, yang bisa dilakukan satu waktu oleh seorang hamba Allah, yaitu ketika dia melaksanakan haji. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW menjelaskan di dalam hadisnya, haji ini termasuk ibadah yang paling besar, ibadah yang paling banyak pahalanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum membahas ibadah ini dari segi pahalanya, Nabi Muhammad SAW malah menyatakan, yaitu man hajja walam yarfud walam yafsuq raja'a min dunubihi ka yaumi waladathu ummuh. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melaksanakan ibadah haji kemudian tidak berucap kata-kata yang sia-sia ataupun dosa, tidak berbuat perbuatan sia-sia ataupun dosa, dia bisa menjaga ucapannya dan menjaga perbuatannya selama musim haji, maka dia pulang dosanya disucikan oleh Allah seperti bayi yang baru lahir, kata Rasulullah SAW. Sebelum pahala yang lain, Nabi menekankan adalah dosa yang dihapuskan. Suatu hari sahabat Nabi Muhammad SAW masuk Islam, Amr bin As. Maka ketika ingin dibaiat Nabi Muhammad SAW, dia tidak mau membuka tangannya, digenggam tangannya. Maka Nabi heran, semua seorang sahabat mau dibaiat Rasulullah, disentuh tangannya oleh Rasulullah. Kata sahabat Amr bin As, ana tidak mau membaiat engkau wahai Rasulullah kecuali dengan syarat. Saya memiliki syarat. Maka Nabi SAW heran, apa yang kau mau wahai Amr? Maka beliau menyatakan, saya akan baiat dengan syarat kau berjanji semua dosa saya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW tersenyum, beliau menyatakan, ama alimta ya Amr anna al-Islam yahdimu ma qabla wa anna al-hijrah tahdimu ma qablaha wa anna al-hajja yahdimu ma kana qabla. Rasulullah SAW tersenyum dan menyatakan, tidakkah kau tahu wahai Amr, sesungguhnya dengan masuk Islam semua dosa masa lalumu diampuni oleh Allah. Dengan hijrah semua dosa masa lalumu diampuni oleh Allah. Dan yang ketiga, dengan haji dosa masa lalumu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosamu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika Nabi melaksanakan ibadah haji, Nabi berdoa kepada Allah di asyiyati yaumi Arafah, di sore hari Arafah. Ketika wukuf di Arafah selesai di sore harinya, Nabi mengangkat tangannya ibtihal, memohon kepada Allah dengan permohonan yang begitu sangat indah kepada Allah. Sehingga Nabi Muhammad SAW melupakan seorang sahabat yang ada di sekitarnya, betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimintakan Nabi Muhammad SAW? Nabi minta supaya semua orang yang melaksanakan haji, yang wukuf di Arafah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa tersebut dijawab oleh Allah. Kata Allah, saya ampunkan semua dosa orang yang haji, yang wukuf di Arafah, siwal madzalim, kecuali dosa sesama manusia. Dosa dia kepada
saya ampunkan kata Allah. Dosa kecil, dosa besar, sengaja, tidak sengaja, dosa yang lalu, dosa yang baru dia lakukan, semuanya saya ampunkan. Siwal madzalim, kecuali dosa kepada manusia, termasuk dosa hutang, itu gak bisa. Dosa gosip, dosa memfitnah orang, dosa menjelekkan nama orang sehingga orang tahu ini keburukannya. Dosa-dosa kepada manusia itu pada hari tersebut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi minta lagi sama Allah, ya Allah, in syi'ta a'taital mazluman jannah wa ghafarta lizalim. Ya Allah, Engkau bisa saja orang yang dizalimi Engkau berikan surga, dan orang yang berbuat zalim Engkau maafkan dosanya. Gampang bagi Engkau. Yang dizalimi ya masukkan ke dalam surga, yang berbuat zalim maafkan saja. Maka enggak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak dikabulkan oleh Allah. Akhirnya keesokan harinya Nabi minta lagi sama Allah. Nabi SAW menunjukkan daripada sifat kebutuhannya kepada Allah, mengemis kepada Allah. Akhirnya di hari Nabi Muhammad berada di Muzdalifah, barulah doanya dijawab oleh Allah, dan Allah menyatakan, wahai Nabi Muhammad SAW, saya ampunkan dosa umatmu yang melaksanakan haji, yang wukuf di Arafah, semua dosanya, termasuk dosa terhadap manusia. Dosa tersebut saya maafkan, kata Allah. Mudah-mudahan yang melaksanakan ibadah haji, haji akbar beserta keluarga dan jemaah lainnya, semua dosanya dimaafkan oleh Allah. Namun dengan catatan, Abu Yasin Muhammad Alawi Maliki beliau menyatakan, dengan catatan dosa manusia tersebut dimaafkan oleh Allah. Satu, kalau seandainya memang tidak memungkinkan untuk minta maaf, orangnya sudah meninggal, tidak memungkinkan untuk mengembalikan barang yang dia ambil. Misalnya barangnya sudah habis, nah, sekarang sudah azan, jadi kita dalam azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur wa ta'ala rabbil alamin wa hamdulillahi wa ta'ala rahimi. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika doa pertama tidak dikabulkan oleh Allah, di hari kedua doanya dikabulkan oleh Allah, maka semua dosa orang tersebut dimaafkan, bahkan dosa terhadap manusia. Maka Abu yang Maliki menyatakan dengan catatan memang tidak memungkinkan minta maaf dan dia ada niat untuk minta maaf, seperti orang yang telah meninggal dunia, atau barang dipakai tidak bisa diganti dan seterusnya, atau orang tersebut sudah hilang tidak tahu di mana tinggalnya, maka orang tersebut kalau niatnya betul ingin minta maaf, dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang sengaja tidak mau membayar, tidak mau minta maaf, maka dosa tersebut tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan orang yang haji ini bukan dia saja yang diampuni oleh Allah, orang yang dia doakan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita tadi mendoakan beliau, maka seharusnya beliau yang mendoakan kita. Kalau kita mendoakan orang yang melaksanakan haji, maka kita minta dia mendoakan kita. Bahkan ini dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, Allahumma firil had wa liman istaghfarallahu had. Ya Allah, ampunkan dosa orang ibadah haji dan orang yang didoakan oleh orang ibadah haji.
Maka ketika Sayyidina Umar ingin melaksanakan haji dipanggil Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ya Umayyah, ya Umar, la tansana min du'ai, asyrikna fi du'ai. Wahai saudaraku Umar, jangan lupakan saya di dalam doamu. Maka sebut nama saya di dalam doamu. Kalau ditanya Rasul sama Sayyidina Umar yang lebih mulia siapa? Jelas Rasulullah. Tapi Rasul minta nitip doa kepada Nabi, kepada Sayyidina Umar. Rasul doanya lebih mustajab, lebih cepat. Tapi menunjukkan apa? Sesungguhnya orang melaksanakan haji doanya diijabah oleh Allah. Al-hujjah wal-ummah wafdullah in sa'adu bu'du wa in da'au ujibu wa in manfamu ukhlifa alaihim. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang haji dan umrah adalah tetamunya Allah. Kalau dia minta diberikan oleh Allah, kalau dia doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana tadi kita mendoakan Haji Agus, kita minta dan nitip kepada beliau, tolong doakan kami yang ada di sini ketika engkau melaksanakan haji. Doakan para habaib, doakan para jamaah, doakan para keluarga, semoga umurnya dipanjangkan oleh Allah, rizkinya diberkahi oleh Allah, dan doakan juga supaya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga didoakan semoga kami nanti dipanggil juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masyiral hadirin rahimakumullah. Maka ketika orang melaksanakan ibadah haji, khususnya wukuf di Arafah, dia wajib husnudzan, wajib yakin. Ketika dia melaksanakan wukuf di Arafah, semua dosanya sudah habis, bersih, total, tidak ada lagi. Wajib yakin. Kenapa? Ketika ada keraguan di hatinya, kata Imam Al-Haddad, ini termasuk min akbaril kabair, termasuk dosa besar. Orang wukuf di Arafah, setelah wukuf di Arafah, dia ragu-ragu dosanya diampuni oleh Allah atau tidak. Ini dosa besar, kata beliau. Maka bagaimana? Harus yakin, husnudzan. Saya sudah wukuf di Arafah, alhamdulillah dosa saya diampuni oleh Allah. Berharap dosa saya sudah habis, jangan ragu-ragu. Ini kayaknya nggak diterima, ini kayaknya belum sempurna. Tidak, Allah sudah takdirkan orang wukuf di Arafah itu diampuni oleh Allah. Dalam hadis Qudsi Allah menyatakan, ketika orang datang wukuf di Arafah, maka Allah panggil malaikat, ya malaikat unzuru ila ibadi atau fi'lan kubra. Wahai hamba-hambaku, wahai malaikat, lihat ini manusia datang dalam keadaan lusuh penuh debu. Mereka hanya minta alam daripada aku, kata Allah, ushidukum, saksikan. Wahai malaikat, semua dosa mereka aku ampunkan, aku maafkan. Ada malaikat protes, wahai Allah, ada orang gak niat ini, ada orang masih banyak dosa, ada orang gak sempurna. Kata Allah, semuanya saya ampunkan. Maka ada kisah seorang yang dia melaksanakan ibadah haji sebanyak 33 kali. Namanya Muhammad Ibnu Munkadir. Setelah selesai ibadah 33 kali hajinya, tapi walaupun 33 kali haji, dia gak dipanggil Pak Haji. Nah, bedanya sama orang Bandung kan. Kalau orang Bandung baru sekali haji dipanggil Pak Haji, baru dapat haji minta dipanggil Pak Haji. Baru dapat itu, belum haji belum. Baru niat haji, Pak Haji juga. Baru umroh, Pak Haji juga, gak apa-apa. Tapi kalau orang dulu 33 kali haji gak dipanggil Pak Haji. Jadi dia ibadahnya haji 33 kali. Pas terakhir haji, malam-malam dia keluar di hadapan Ka'bah. Waktu itu lagi hujan, tengah malam gak ada orang. Maka dia bilang sama Allah, ya Allah, haji yang pertama saya hadiahkan untuk diri saya sendiri, haji yang kedua untuk ayah saya, haji yang ketiga untuk ibu saya, dan sisanya 30 haji saya hadiahkan kepada orang yang hajinya yang kau tidak terima. Siapa saja yang hajinya engkau tidak terima, saya hadiahkan, selamatkan untuk dia. Akhirnya dia pasalnya hatiban dengan suara yang tidak ada wujudnya, hatif. Mungkin suara dari bisikan malaikat atau suara dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia mendengar suara yang jelas. Suara tersebut menyatakan, ya, dia benar Munkadir, atatamanna ala khaliqil man. Dia benar Munkadir, atadri inna Allah ta'ala qad ghafara bi ahli Arafat liman waqafa bi Arafat qabla an yakhluqa Arafat bi alfi 'am. Suara tersebut menyatakan, wahai Munkadir, apakah engkau ingin berbuat baik kepada Tuhan pencipta kebaikan?
Apakah engkau ingin berdermawan kepada Allah yang menciptakan kedermawanan? Ketahuilah wahai Ibnu Munkadir, sesungguhnya Allah telah mengampunkan dosa orang wukuf di Arafah ini. Sudah ditakdirkan oleh Allah. Allah menjadikan catatan semua orang yang wukuf Allah ampunkan dosanya sebelum Allah ciptakan Arafah 2000 tahun sebelumnya. 2000 tahun sebelum ada Arafah, Allah sudah berjanji, Allah sudah memberikan statementnya, semua orang yang wukuf dosanya diampuni oleh Allah. Artinya gak usah kau berikan hadiah kepada mereka, karena semua orang datang ke sini sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan beliau dilancarkan ibadah hajinya dan insya Allah diberikan keberkahan dalam perjalanannya. Semua ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan dosa besarnya, dosa kecilnya, dosa masa lalunya, dosa yang baru dilakukan semua dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita pun bisa mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.